Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah trik bagaimana cara mentransfer data secara otomatis ke sheet sesuai dengan nama sheetnya. Artinya seperti ini. Misalnya ada tambahan data seseorang beralamat di Jakarta, maka otomatis data tersebut akan ditransfer ke sheet Jakarta. Misalnya seseorang yang beralamat di Semarang, kita tambahkan, maka otomatis data tersebut akan ditransfer ke sheet Semarang. Oke, nantinya sobat sekalian juga bisa mempelajari beberapa fungsi Excel, fungsi-fungsi terbaru Excel, yaitu fungsi cell, fungsi text after, fungsi filter, dan fungsi choose call. Oke, kita mulai. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus ubah terlebih dahulu tabel ini menjadi tabel Excel. Caranya tekan Ctrl T pada keyboard, kemudian klik OK. Lalu kita beri nama tabel ini, misalnya namanya tabel data. Nah, sekarang kita berpindah ke sheet Jakarta misalnya. Kita akan ambil nama sheet ini, kemudian kita letakkan di sini, dan kita akan jadikan sebagai acuan untuk pemfilteran data yang ada di master sheet ini. Jadi kita ambil data sesuai dengan nama sheetnya. Oke. Jadi rumus yang kita akan gunakan di sini cell dan text after. Saya akan perkenalkan rumus cell dan text after terlebih dahulu. Fungsi cell digunakan untuk mengambil informasi sel berupa alamat, color, konten, file name, dan seterusnya. Nah, untuk mengambil nama sheet kita bisa pilih di sini file name. Kemudian untuk referensinya kita ambil sel mana saja di sini. Yang penting ada di dalam sheet ini. Tutup kurung lalu enter. Maka kita dapatkan informasi sel ini. Nah, untuk nama sheetnya berada di ujung, inilah yang kita butuhkan. Jadi kita harus ekstrak data yang dihasilkan oleh fungsi cell ini, kita ambil di bagian ujungnya saja, yaitu pada text master sheet. Jadi caranya seperti ini, kita bisa gunakan fungsi text after. Fungsi text after digunakan untuk mengekstrak teks setelah karakter pemisah. Nah, karakter pemisah yang dimaksud di sini adalah kurung siku, karena yang kita ambil adalah teks setelah kurung siku. Jadi untuk argumen pertama fungsi text after ini kita ambil apa yang dihasilkan oleh fungsi cell ini. Kemudian untuk delimiternya kita gunakan kurung siku, karena pemisahnya adalah kurung siku. Tutup kurung lalu enter, maka kita dapatkan nama sheetnya. Oke. Nah, kita akan gabungkan kedua fungsi ini, cell dan text after ini, untuk mengambil nama sheetnya yang ada di sini, kemudian kita letakkan di sini. Oke, caranya seperti ini. Kita bisa gabung langsung kedua fungsi ini dengan cara seperti ini. Cell, misalnya kita ambil dari fungsi cell terlebih dahulu. Kita ambil informasi file name-nya, kemudian untuk referensinya kita ambil cell mana saja, yang penting yang ada dalam satu sheet. Tutup kurung lalu enter. Kita dapatkan informasi cell-nya. Sekarang kita ekstrak khusus untuk nama sheet-nya. Jadi tekan F2 pada keyboard lagi, kemudian masukkan fungsi text after di sini. Untuk argumen pertamanya yaitu teks sudah terisi, yaitu yang ini adalah argumen pertamanya. Sekarang tinggal mengisi argumen keduanya, yaitu delimiternya. Delimiternya adalah kurung siku, tutup kurung, dan enter. Kita dapatkan nama sheet-nya. Sekarang kita akan ambil data dari master sheet ini, kita akan filter sesuai dengan nama sheet-nya. Jadi kita bisa gunakan fungsi filter di sini. Untuk array-nya kita gunakan tabel data. Untuk include-nya kita pakai di sini kolom kota. Oke, sekarang kolom kota dengan kriteria yang ada di sini. Oke. Tutup kurung. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bisa hapus ini supaya lebih simpel, karena itu adalah nama sheet-nya. Kemudian kita tekan enter, maka kita dapatkan di sini orang-orang atau nama-nama yang beralamat di Jakarta, sama persis dengan nama sheet-nya. Nah, tapi yang jadi masalah di sini yang dihasilkan adalah 4 kolom. Dan kolom kota tidak kita butuhkan karena informasinya sudah ada di sini. Kolom kota berada pada kolom ketiga. Nantinya kolom ketiga tidak kita butuhkan. Jadi kita bisa edit kembali fungsi ini. Kita tambahkan di sini fungsi choose call. Choose call. Untuk array-nya sudah terisi, yaitu filter.
dan seterusnya. Dan sekarang tinggal kita memilih kolomnya, yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom 4. Tutup kurung lalu enter. Maka kita dapatkan jumlah kolom sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang beralamat di Jakarta. Nah, sekarang hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan copy sheet ini menjadi beberapa sheet. Caranya tekan Ctrl pada keyboard, kemudian drag seperti ini. Kemudian sekarang tinggal ganti namanya. Misalnya nama kotanya, nama kota Semarang. Otomatis akan difilter sesuai dengan nama kotanya. Misalnya Bandung. Oke, akan diambil nama orang-orang yang berasal dari Bandung. Misalnya Ujung Pandang. Maka akan diambil orang-orang yang berasal dari Ujung Pandang. Oke, misalnya nantinya ada tambahan data di bawah, namanya misalnya Yuda, laki dari Ujung Pandang, berumur 21 tahun. Maka otomatis nama Yuda ini akan ditransfer ke khusus sheet Ujung Pandang seperti ini. Oke. Nah, jadi dengan cara seperti ini, otomatis file yang ditambahkan pada data master sheet-nya akan ditransfer sesuai dengan nama sheet-nya. Kita bisa copy sheet ini sesuai dengan kota-kota yang ada di sini. Jadi semuanya sekarang serba otomatis dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini yang sudah saya terangkan sebelumnya. Oke, saya kira segitu aja trik bagaimana mentransfer data secara otomatis ke sheet-sheet sesuai dengan nama sheet-nya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.